Halo, perkenalkan kami dari kelompok 2 mata kuliah pengantar ilmu administrasi kelas J dan selamat datang di video dokumentasi proyek akhir kami untuk mata kuliah pengantar ilmu administrasi. Pada kesempatan kali ini, kami akan menampilkan hasil wawancara yang telah kami lakukan sebagai bagian dari analisis perencanaan perusahaan. Wawancara ini bertujuan untuk menggali lebih dalam bagaimana sebuah perusahaan merancang visi, misi, strategi, dan langkah operasional mereka dalam menghadapi tantangan serta peluang dunia usaha. Mari simak bersama hasil wawancara berikut ini. Event promoter. Event equipment. Satu project Be concerned to make your signature moment comes true. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Halo, nama aku Ahmad Gigi, biasa dipanggil Asas. Di sini selaku Sekutu Pasif CV Satu Project Citra Indonesia. Kalau teman-teman biasa yang kenalnya di CV Sekutu Pasif, kalau biasa yang kenalnya di PT ataupun perusahaan yang lainnya itu namanya komisaris. Nah, saya di sini juga selaku salah satu founder dari dua founder dari CV Satu Project Indonesia, dan umur saya masih 22 tahun dan mungkin di sini sama-sama belajar sama kayak kalian ya kan, saling sharing juga, dan aku dapetin lebih baik dari teman-teman sekalian di sini. Thank you. Dalam praktiknya, apakah perencanaan pada proyek pada CV Citra Satu Project lebih mengedepankan asumsi ataukah berbasis data konkret, dan bagaimana hasilnya pada penerapan proyek? Oke, berarti landasan atau alasan yang dapat kita gunakan untuk menentukan suatu kebijakan. Iya, benar. Entah data konkret atau dari asumsi, ya kan? Nah, keduanya ini sama-sama dibutuhkan. Bukan untuk dipilih, tapi untuk ditempatkan di waktu yang tepat. Baik. Jadi ketika memang kita menggunakan asumsi adalah suatu hal yang tidak bisa diprediksi. Tidak ada data yang konkret, tidak ada data yang mengatakan ataupun sumber preferensi yang tetap dan pasti, maka kita menggunakan asumsi. Kalau data konkret jelas. Nah, kalau suatu proyek sendiri biasanya kita menggunakan mekanisme penentuan keputusan itu ada yang berkala dan ada yang tetap. Nah, kalau berkala itu secara insidentil, entah dari rapat mingguan, dari evaluasi, controlling, brainstorming mingguan, bulanan, atau bahkan per triwulan sampai per tahunnya. Nah, itu biasanya kita menggunakan data yang konkret. Karena apa? Kita menghimpun dari evaluasi, kita menghimpun dari customer responsibility, kita menghimpun dari segmentasi pasar, terus habis itu keinginan pasar, kebutuhan pasar, pesan pembelian, minat beli, dan seterusnya. Itu data konkret. Kalau asumsi kita yang kita gunakan adalah dari tahapan setelah data konkret itu ada. Data konkret kan ada, nah kita memiliki analisis sendiri. Nah, analisis ini yang aku namakan adalah sebuah asumsi. Belum mesti benar dan belum mesti salah. Ya kan? Nah, dari situ satu proyek menggunakan hal itu. Jadi meskipun kita IO yang biasanya minim administratif, minim birokrasi, dan minim meeting, nah IO yang satu proyek ini sangat amat sering banyak meeting. Benar. Nah, gitu. Jadi adanya dua kombinasi dan kolaborasi dipadukan dalam meeting yang bisa dilakukan. Bagaimana evaluasi terhadap rencana proyek dilakukan sebelum eksekusi dimulai? Nah, kalau mungkin evaluasi sebelum eksekusi, jelas kita preferensi adalah event kita sebelumnya. Event kita sebelumnya entah yang terdekat secara waktu ataupun entah dengan yang konteksnya dan temanya sama. Nah, misalnya katakan dengan waktu yang terdekat sebelum aku ngerjain event Pemkot nih. Nah, event kemarin sebelum Pemkot adalah eventnya Jarum. Ya kan? Nah, itu pasti ada plus minus ataupun ada kesamaan dan perbedaan. Nah, dari sana yang kita ambil. Nah, setiap kita event, teman-teman, setiap kita event, pasca event plus beberapa menit langsung kita evaluasi. Meskipun kondisi capek, meskipun kondisi lelah, biar teman-teman pulang tanpa beban pikiran, nggak harus nget-nget lagi. Nah, itu kita bikinkan kolom subjek evaluasi, terus kesalahan yang diperbuat penyebabnya apa, terus akhirnya dari penyebab tersebut solusi ke depannya apa. Kita buat, kita dokumenkan, dan kita tetapkan di situ beserta nomor surat, kita kirimkan ke klien kita. Nah, itu dari situ penandasan kita. Nah, akhirnya ini yang akan menjadi efek domino dan sebuah sistem sebetulnya ya. Efek domino adalah artinya apa? Artinya akan terus berkelanjutan, long term lah. Jadi setelah ada kegiatan, kita evaluasi, setelah evaluasi dibuat kegiatan berikutnya, evaluasi, nah kayak gitu. Jadi pasca dan pre-event sama-sama saling melengkapi. Nah, strategi apa yang digunakan dalam rencana jangka panjang untuk menghadapi persaingan di industri event organizer? Teman-teman harus pintar-pintar, ataupun dari satu proyek sendiri harus pintar-pintar untuk menemukan unique selling point yang kita miliki. Kita telah menemukan hal itu, ya kan? Apa strategi kita? Selalu
memberikan pelayanan dan juga servis kualitas yang sama. Nah, kalau kita kan punya segmentasi nih, segmentasi kita yang pertama dari tataran siswa maupun SMA, Ya. dari tataran mahasiswa maupun universitas, dari tataran pemerintahan, dinas-dinas dan pemerintahan kota, dan korporasi swasta atau perusahaan swasta. Nah, biasanya yang kita lakukan untuk jangka panjang adalah gimana? Adalah bagaimana treatment yang kita lakukan untuk siswa dan mahasiswa sama yang kita lakukan dengan korporasi swasta dan government. Karena apa? Mereka pun juga harus punya gambaran dan akhirnya ekspektasi mereka pun harus terpuaskan dengan merasakan event dengan ambience yang sama ataupun rasa yang sama seperti kita mengerjakan eventnya Jarum, eventnya Yamaha, eventnya Pemkot. Jadi kayak mereka merasa spesial. Nah, makanya kita selalu menggunakan tagar itu signature moment. Nah, we concern to make your signature moment comes true. Itulah dari kita. Tagline-nya. Tagline kita. Nah, jadi merasakan itu USP kita. Terus yang kedua USP kita apa? Kita semua isinya anak Gen Z. Ya kan? Gak ada yang milenial, gak ada yang boomers. Itu USP kita. Nah, akhirnya kalau teman-teman tahu strategi konten sosial media, kalau kalian melawan arus, kalian akan viral kan? Iya. Nah, sama halnya kayak kita sekarang. Arusnya Gen Z selalu didiskreditkan, ya kan? Selalu diskriminasikan. Kayak dia pemalas, dia nggak suka untuk dikekang, nggak kreatif. Habis itu dia punya concernnya sendiri dan sebagainya itu. Kita lawan arus itu. Nah, ketika kita lawan arus itu, kita makin laku. Nah, sejauh mana tim internal seperti tim teknis dan operasional dilibatkan dalam proses perencanaan proyek dan bagaimana kontribusi mereka mempengaruhi kualitas rencana yang disusun? Oke, nah ini menarik karena kita akan bahas mekanisme cara kita bekerja ya. Jadi teman-teman, setiap 1 bulan sekali di tanggal 5 kita melakukan namanya RKB, rapat kerja bulanan. Nah, rapat kerja bulanan itu bahas apa aja? 1, task progress monitoring. Nah, itu untuk yang general, manajerial umum. Lalu yang kedua adalah pembahasan untuk preparation for event di bulan itu. Dan yang terakhir evaluating sebetulnya. Nah, jadi akhirnya kalau di rapat kerja bulan itu semua komponen dari perusahaan datang. Mulai dari yang top tier sampai yang paling staff. Kecuali freelance mungkin. Nah, yang paling staff itu tadi yang kita datangkan juga. Jadi semuanya akan terlibat, bukan hanya manajemen yang bekerja di project ataupun tim teknis. Tapi orang-orang yang bahkan staff pun yang biasanya tidak bisa mengambil keputusan di konteks tertentu, dia datang di rapat itu. Nah, dan bisa menyampaikan pendapat kan? Betul, menyampaikan pendapatnya. Preparationnya seperti apa? Nah, kita bentuk diskusinya, teman-teman di sini kita bentuk diskusinya itu lah musyawarah mufakat dan kolegial, ya kan? Jadi kita mengedepankan namanya feedback 2 arah. Jemput dan tunggu bola, ya kan? Nah, kalau kita menjemput artinya kita ngelemparin narasi, ya kan? Kalau tunggu bola kita mendengarkan mereka yang melemparkan narasi. Jadi menurutku hegemoni di lingkungan satu project, workplace-nya sangat nyaman sih, sangat nyaman secara waktu, sangat nyaman secara kebatinan, sangat nyaman secara perasaan, dan sangat nyaman secara antar perasaan lah ya, antar orang gitu lah. Nah, jadi keterlibatan mereka itu dituliskan, didokumenkan secara terbaku dalam bentuk yang mungkin present ya. Lalu yang kedua akhirnya dari notes, dan yang ketiga notulensi tersebut akhirnya ditandatangani oleh seluruh pihak begitu. Nah kan, dan akhirnya mereka pun juga mengajukan diri sebagai PIC event mana. Nah, terus sebagai project officer event mana, project leader event mana, sebagai account eksekutif event mana, dan lain sebagainya. Jadi pembagiannya pun juga udah ditata dari awal bulan. Jadi selama sebulan tuh ya udah tertata ya, Mas? Apakah perencanaan yang dilakukan dapat memberikan manfaat yang berkelanjutan atau hanya dalam periode singkat? Kita fokusnya selalu 2, apalagi direksi mungkin ya. Direksi di sini eksekutif pasif, direktur utama, sama sales direktur. Kita selalu buat tabel rutin, itu namanya long term target sama short term target. Nah, bahan dan akhirnya landasan kita menuliskan di antara keduanya, ya dari target-target yang kita buat tadi, dari perencanaan-perencanaan yang kita buat tadi, dari pembahasan-pembahasan yang kita buat tadi, sama teman-teman manajemen bahkan staff-staff. Nah, setelah rapat tadi kan kita biasanya itu ada controlling and brainstorming. Setelah rapat tadi itu kita masih harus keliling ke setiap manajemen, ngagendain ngopi gengsi gitu,
ya kan? Iya, Atau buat main ngebahas. biliar bareng, ya kan? Atau main bowling bareng atau kayak gimana pun, yes bareng-bareng. Hanya untuk menanyakan mereka, meminta pendapat mereka, entah itu RDP atau seperti apa itu ya bahasanya, pendapat mereka dan bagaimana gambaran mereka akan bergerak ke depannya. Jadi kita controlling, kita ngawasin mereka, tapi kita juga ngajak mereka berpikir, brainstorming, ya kan? Nah, di antara kumpulan kompilasi tadi itu semua, kita tetapkan dalam sebuah target, long term target dan short term target. Kebelah. Nah, kalau pertanyaannya apakah itu ada hubungannya dari perencanaan dan pembahasan tadi itu ada, yaitu dari bentuk outputnya, long term target sama short term target. Bagaimana CV satu proyek menyesuaikan perencanaan proyek ketika menghadapi perubahan mendadak seperti kendala teknis atau perubahan kebutuhan klien? Wah, aman banget sebetulnya karena iya. kita harus beradaptasi dengan hal itu ya. Iya sih, karena kebutuhan klien Betul. nggak bakal Karena ini. kebetulan setiap kita meeting apa yang kita bahas bukan tentang masalah konsep lagi, bukan tentang masalah barang apa lagi yang turun, tapi tentang segala macam bentuk resiko yang nanti akan terjadi. Oke, Setiap event itu akan berjalan. Iya. Misalnya kita nentuin nih udah nih, mereka nih kliennya memberikan pengajuan butuh sound 20.000 watt dan akhirnya ukuran bridgingnya 18 meter, tingginya 12 meter. Dia hanya mengajukan 20.000 watt. Kita tahu nih, pasti mereka akan protes. Oh, iya. Soalnya kedengeran saat gladi. Akhirnya apa? Kita udah bawa di mobil box kita. Oh, udah Tambahan backup sound plan. 5.000 watt lagi. Dia udah langsung masang. Oke, tinggal kan bayar. Oke, Ya. Mas. Jadi udah di planning Udah planning dari semua, awal ya. ya kan? Apalagi ketika emang kita melihat event, ya kan? Penawaran tinggi tuh. Semuanya DP-nya nggak dikasih, DP-nya hanya yang semuanya persepakatan 30%, dia ya bayar 15%, ya kan? Nah, terus kita lihat acaranya nih, oh sepi nih, pasti akan molor nih bayarannya dan sebagainya. Kita udah siapin surat somasi, tinggal tunggu aja tiket baik mereka. Oke. Jadi kita santai, kalau mereka tuh mau komunikatif. Itu kalau iya sih, mau bayar Mas. tahun depan, mau bayar 2 tahun depan, asalkan ada omongan itu. Iya, nggak Nah, ngilang cuman gitu ya, Mas. Rata-rata di kampus sekarang tuh banyak yang ngilang. Bener banget. Gitu, banyak yang ngilang, banyak yang komunikatif. Justru malah jatuhnya itu lari-larian. Iya. Kayak apa, uang cuma 30, 40, 50 juta dibuat ribut segitunya, ya kan? Kayak apa percuma. Akhirnya aku kasih surat somasi ke dekan. Terancam lah dia sebagai mahasiswa, Iya. selesai. Oke. Ya, karena aku maunya cuman dia sama-sama saling menghargai kita ya lah. Kalau misalnya nggak mau bayar, bilang aja gitu. Santai Bener. kita, ya kan? Orang cuma segitu. Karena komunikasi penting antara klien dan Betul. Itu yang akhirnya aku katakan mitigasi. Semua udah tersiapkan Iya, plan-plannya. Aman. Hujan, apalagi hujan. Iya, hujan. Sekelas cuman hujan mah. Udah pasti terjadi hujan. Ya, sebelum kayak gini sekarang nih, kita udah masang nih, acaranya masih Selasa. Oh. Ya kan? Ada apa yang kita lakukan? Kita bikin tiap lighting ya. Tiap lighting itu yang bullet, beam, mau yang strobo, mau yang parlet, mau yang Fresnel. Kita buatin kayak tas kantong. Oh iya. nikah. Biasanya ada. Sekarang masih masang. Kayak gitu. Tapi Iya. masih bisa dipakai. Nah, kita buat dimensinya agak cukup luas biar dia bisa putar. Apakah CV satu proyek Indonesia menggunakan analisis SWOT dalam perencanaannya? Jika iya, bagaimana penerapannya? Kalau analisis SWOT sebetulnya, kalau prinsip-prinsip kecil dan spesifiknya mungkin iya. Tapi kalau yang pasti itu yang kita general, yang kita lakukan setiap 3 bulan sekali. Kita selalu meeting upgrade, kita remajakan aset-aset kita yang kita cantumkan dalam analisis SWOT. Nah, kita mencantumkan dalam analisis SWOT itu aspek yang general, seperti apa strength-nya dari satu proyek, apa weakness dari satu proyek, apa opportunity dari satu proyek, dan apa threatness dari satu proyek juga. Jadi itu yang general, bukan per project. Nah, akhirnya dari general itu bisa jadi landasan kita untuk menentukan bagaimana kita bersikap di setiap event kita. Nah, misalnya strength kita ya, strength kita adalah komunikatif, strength kita rapi, kita komunikatif ya. Oke, strength ini berarti digunakan saat ke segmentasi klien mahasiswa. Strength kita berikutnya, strength itu kan yang dari ini ya, dari internal kita ya, dari dalam ya. Internal. Oke, kekuatan kita adalah rapi dan tepat waktu secara birokrasi. Nah, ini cocok digunakan mana? Government dan korporasi swasta. Gitu. Langsung disegmentasi ya, Mas. Kita adalah perusahaan yang sangat amat taat pajak misalnya. Kita cocok di mana? Cocok di korporasi swasta. Karena kita bisa include-kan PPN 11%. Gitu. Itu kayak gitu posisinya, mainnya. Jadi SWOT yang kita gunakan tetap ada dan pasti ada. Kalau kalian menyepelekan itu sangat salah lah. Karena tetap jadi landasan dari Dan landasan mau kayak kelihatan tuh gak kepake ya. Iya. Ya lah, aku tahu. Apa SWOT? Ya kan SWOT. Ya isinya emang kayak gitu-gitu ya di luar kepala. Aku tahu. Tapi waktu kalian butuh
penguatan dan validasi dalam diri kalian itu kepake. Oke. Sangat kepake. Kayak gitu. Baik, kesimpulannya, CV1 Project Citra Indonesia merencanakan proyek dengan kombinasi data yang konkret dan asumsi, dievaluasi matang sebelum eksekusi. Mereka melibatkan tim internal untuk memastikan kualitas rencana dan siap menyesuaikan diri saat terjadinya perubahan. Analisis SWOT digunakan untuk menyusun strategi jangka panjang, sementara risiko diidentifikasi dan diimitigasikan agar proyek berjalan lancar dan berkelanjutan. Habiskan waktu kalian selama 4 tahun ini untuk menikmati dinamika dan berjalannya kehidupan kalian. Karena sebetulnya manajemen yang paling mahal adalah manajemen tentang kehidupan. Ilmu yang paling mahal adalah ilmu tentang kehidupan. Dari mana kalian mendapatkannya? Pastinya di luar SKS dan kelas kalian. Jadi seimbangkan itu keduanya dan jangan pernah berhenti untuk berkarya dan terus berprogres. Karena sebetulnya Malang ini lahannya tuh basah. Malang ini lahannya basah. Ketika emang kalian berpikir, ketika emang kalian mau bergerak, pasti kalian kaya. Percaya, gila. Dan ketika emang kalian nggak punya modal ataupun nggak punya kemampuan secara finansial, jangan takut, ya kan? Karena pasti Tuhan akan berjalan di setiap langkah kita asalkan kita benar. Oke. Terima kasih. Thank you. Thank you.